Supreme Martial God Technique. Bab 11 sampai bab 20. Bab 11 selanjutnya. Pada hari ini, tidak mengherankan jika Wu Yun sekali lagi memenangkan 6 pertandingan di arena bela diri surgawi kelima. Wu Yun yang telah mencapai surga ke-6 bahkan lebih ahli di arena seni bela diri surga kelima, dan orang luar tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Metode rahasia seni dewa bela diri Taisang untuk menekan kultivasi begitu misterius sehingga orang awam tidak dapat memahaminya. Dalam 6 pertandingan hari ini, Wu Yun hanya menggunakan 6 jurus, dengan mudah mengalahkan musuh. 3 hari berlalu dengan cepat, dan arena seni bela diri hidup dan mati hari ini ditakdirkan untuk meluap. Masih ada 1 hari tersisa sebelum Xiao Suiyan kembali dari kompetisi, dan rekor Wu Yun telah mencapai 49 kemenangan, hanya selisih 1 dari 50 kemenangan Xiao Suiyan. Setelah 6 pertandingan hari ini, Wu Yun akan sepenuhnya mengalahkan Xiao Suiyan, mencapai 55 kemenangan. Semua orang menantikan hari terakhir penangguhan Xiao Suiyan. Pada game pertama Wu Yun menembak lawannya ke udara dan langsung menusuk bahu lawannya. Lawannya begitu ketakutan hingga berlutut dan memohon ampun. Setelah pertandingan ini, jumlah kemenangan Wu Yun langsung melonjak menjadi 50. Plakat kristal di depan akhirnya berubah. Nama Xiao Suiyan turun 1 baris ke bawah, dan nama Hei Yan muncul di baris pertama. Seluruh arena pencak silat dipenuhi dengan kegembiraan, teriakan, tepuk tangan, dan gemuruh orang. Saat yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya terjadi. Api hitam akhirnya membuat Xiao Suiyan kewalahan. Hari ini, ditakdirkan untuk menciptakan legenda abadi. Setelah 6 pertandingan, tingkat kemenangan Hei Yan seperti yang diharapkan, mencapai 55 kemenangan, terus mengungguli semua orang, dan menduduki peringkat pertama dalam rekor peringkat arena seni bela diri hidup dan mati musim ini. Ada yang senang dan ada pula yang sedih. Meskipun penampilan Hei Yan telah memikat hati banyak orang, masih ada beberapa orang yang belum begitu mengenalnya. Karena mereka adalah pengikut Xiao Suiyan, mereka percaya bahwa Hei Yan hanya oportunis dan jauh lebih rendah dari Dewi Xiao Suiyan di hati mereka dalam hal kekuatan. Hei Yan hanyalah seorang anak kecil dengan kultivasi tingkat kelima. Dia memenangkan semua kemenangan ini di platform kompetisi tingkat kelima, tapi Xiao Suiyan sebenarnya menang dari platform kompetisi tingkat 10. Ini sama sekali bukan kompetisi berskala besar. Di sudut yang tidak mencolok di belakang arena seni bela diri, seorang wanita berpakaian preman menatap tajam ke arah Wu Yun yang bersemangat di atas panggung. Api hitam, ham. Nada suaranya sedikit menghina, orang ini tidak lain adalah Xiao Suiyan. Meskipun dia terlihat tidak peduli di permukaan, dia sebenarnya sedikit tidak bisa duduk diam. Karena pakaiannya yang dimodifikasi secara khusus, tidak ada yang mengenalinya. Di panggung seni bela diri, setelah semua orang bertepuk tangan, Wu Yun akhirnya berbicara, 10 hari telah berlalu dan saya telah melampaui Anda. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat melampaui saya. Haha, rumput roh awan api, saya bertekad. Arena pencak silat tiba-tiba menjadi sunyi. Meski dia tidak menyebutkan nama siapapun, semua orang tahu kalau dia sedang berteriak. Berteriaklah pada Xiao Suiyan, teriaklah pada jenius nomor 1 kota Xingyu dari seberang udara. Setelah hening sejenak, adegan itu kembali terjadi. Semua orang menantikan babak baru pembangunan. Mengenai rumput roh awan api, Xiao Suiyan pernah berkata dengan berani dan bertekad untuk memenangkannya, namun api hitam ini sepertinya bertekad untuk memenangkannya. Di penghujung musim ini, 10 hari berikutnya adalah awal dari kegembiraan yang sesungguhnya. Pada titik ini, 10 hari kedua telah berakhir. Semua orang mulai menantikan 10 hari ke depan, persaingan antara Xiao Suiyan dan pria bertopeng Hei Yan, yang akan memenangkan Fire Cloud Spirit Grace. Di kota Xingyu, beberapa orang baik bahkan mulai memperhatikan musim ini. Mereka pikir, 10 hari pertama adalah milik Xiao Suiyan. 10 hari kedua adalah milik pria bertopeng Black Flame. Dan 10 hari ke depan pasti 10 hari bersama mereka berdua, jadi nantikanlah. Saat malam tiba, Wu Yun kembali ke kamarnya dan melepas topengnya. Keluarkan 2 dari 6 pil keberuntungan yang Anda dapatkan hari ini dan telan di dalam perut Anda. Saat kekuatan obatnya menghilang, Wu Yun akhirnya merasakan sensasi bengkak dari dantiannya di bawah operasi dan penyerapan seni dewa bela diri Taisang. Termasuk meridian dan otot di tubuh, terjadi semburan bengkak dan nyeri. Sudah 4 hari, apakah kita akhirnya akan berhasil menerobos? Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, dan kemudian dengan tenang menerobos. 2 jam kemudian,
Akhirnya, dengan suara retakan yang tajam di tubuhnya, energi spiritual langit dan bumi mengalir deras ke dalam tubuh Wu Yun. Merasakan gelombang energi spiritual di tubuhnya, Wu Yun mengangguk puas, akhirnya surga ketujuh. Meskipun di mata dunia luar, Hei Yan masih merupakan anak laki-laki yang sama yang tinggal di surga kelima 10 hari yang lalu, nyatanya, dia telah mencapai tingkat budidaya surga ketujuh. Jika ia menyebarkannya, sensasi yang ditimbulkannya akan lebih dahsyat dari prestasinya di kancah pencaksilat. Malam yang gelap, medan pertempuran hidup dan mati. Di kamar Ketua Lilian, dia dan Wakil Ketua Liu Lin sedang duduk di meja teh. Li Liandao, haha, tebakanmu benar. Anak laki-laki dari keluarga Wu ini sungguh luar biasa. Liu Lin menyentuh janggut yang tidak terlalu panjang di dagunya dan berkata sambil tersenyum, sejak hari pertama dia memasuki arena seni bela diri, saya merasakan ada aura misterius pada dirinya. Tapi itu membuatnya orang tidak bisa ditebak. Sekarang, saya akhirnya tahu bahwa itu potensi. Yang saya lihat adalah potensinya. Penampilan anak laki-laki ini di arena seni bela diri dalam beberapa hari terakhir sudah sebanding dengan penampilan pangeran paling berbakat di kekaisaran kita, Pangeran Ouyang Yu, beberapa tahun yang lalu. Haha, menurutku, dari segi potensi, dia mungkin lebih baik dari sang pangeran. Keluarga Xiao. Xiao Long sedikit marah dan melemparkan cangkir tehnya dengan marah, berkata, Sueyan, tidak, kamu harus menginjaknya besok. Aku tidak akan membiarkan siapapun melampauimu di kota Xingyu. Xiao Sueyan mengangguk dan berkata, ayah, aku berkata bahwa rumput roh awan api adalah milikku. Di depanku, dia hanyalah badut. Xiao Long merenung sejenak dan tiba-tiba berkata dengan keras, Xiao Feng, masuk. Seorang anak laki-laki berusia 20-an masuk ke luar pintu. Xiao Long berkata, Xiao Feng, kamu dan Sueyan akan pergi ke arena seni bela diri bersama besok. Jika anak laki-laki bernama Hei Yan berani muncul, kamu akan naik ke panggung dan membunuhnya. Xiao Feng mengangguk, seringai muncul di sudut mulutnya. Xiao Sueyan sedikit mengernyit dan berkata, ayah, Xiao Feng telah mencapai surga ke-6. Jika anak itu hanya berada di arena seni bela diri surga kelima, orang-orang di arena seni bela diri mungkin tidak mengizinkan Xiao Feng naik. Xiao Long tertawa dan berkata, jangan khawatir, aku punya pengaturan sendiri sebagai seorang ayah. Keesokan harinya, dini hari, arena seni bela diri hidup dan mati sudah dipenuhi orang. Semua orang menantikan perkembangan acara hari ini. Akankah Xiao Sueyan tampil di arena seni bela diri sesuai jadwal, dan bagaimana Hei Yan akan menghadapi jenius nomor 1 di kota Xingyu? Meski tidak berkompetisi di panggung pencak silat yang sama, namun mereka bersaing memperebutkan tingkat kemenangan. Mungkin mereka tidak berada pada level yang sama dalam hal budidaya, namun dalam hal kemenangan, tidak ada yang berani meragukan bahwa mereka berada di garis start yang sama. 50 kemenangan Xiao Sueyan dan 55 kemenangan Hei Yan. Jika Xiao Sueyan tidak mengubah strateginya dan tetap bersikeras memenangkan 5 pertandingan setiap hari, maka Fire Cloud Spirit Grace pasti akan jatuh ke tangan Black Flame. Diiringi gemuruh orang, Xiao Sueyan akhirnya muncul sesuai jadwal. Pakaian putihnya berkibar, dan roh peri keluar dari debu. Penampilan dan temperamennya sekali lagi menarik perhatian semua orang. Kemunculan Xiao Sueyan membawa suasana arena pencak silat mencapai klimaks pertamanya. Saya melihat Xiao Sueyan mendarat dengan mantap di platform seni bela diri tingkat 10. Entah disengaja atau tidak, mata Xiao Sueyan sesekali melirik ke arah arena bela diri surgawi kelima. Hanya saja arena pencak silat tingkat 50, dan tidak ada yang muncul. Dewi, Dewi. Setelah berteriak singkat, semua orang di arena seni bela diri berteriak keras memanggil Xiao Sueyan. Saya mendengar bahwa seseorang telah melampaui saya, itu bagus, tetapi di mata saya, seorang kultivator kecil tingkat 5 tidak cukup untuk menjadi lawan saya. Xiao Sueyan melambaikan lengan bajunya yang longgar, memperlihatkan kulit putih mulus di lengannya. Suaranya menyebar seperti lonceng perak, seperti nada manis, menyentuh telinga semua orang yang menonton. Beberapa pengagum Xiao Sueyan benar-benar terpesona di balik roknya, mengalami kesulitan bernapas dan mimisan. Bab 12 Surga ke-6 Xiao Feng. Di belakang, Wu Yun telah tiba. Dia memahami karakter Xiao Sueyan, dan dia tahu bahwa Xiao Sueyan pasti akan muncul hari ini. Orang berbahaya seperti dia tidak pernah sesederhana yang terlihat di permukaan, mungkin diam-diam mereka sudah merencanakan strategi untuk menghadapinya. Wu Yun bahkan berpikir jika dipaksa, mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang jahat padanya. Pada saat yang sama,
mata semua orang tertuju pada arena seni bela diri tingkat kelima, dan mereka juga menantikan kemunculan Black Flame. Xiao Sueyan tiba sesuai jadwal, jadi apakah Black Flame akan terus muncul dan menekan Xiao Sueyan? Di arena seni bela diri, kira-kira ada dua faksi. Satu faksi mendukung Xiao Sueyan dan percaya bahwa dia adalah jenius nomor satu di kota Xingyu. Tidak ada seorang pun di kota Xingyu yang bisa mengunggulinya. Faksi lainnya adalah pria bertopeng stasioner, Black Flame. Mereka percaya bahwa dia adalah kuda hitam yang sedang naik daun. Meskipun sekarang dia baru berada di level kelima dalam kultivasinya, berdasarkan penampilannya di arena seni bela diri akhir-akhir ini, orang-orang ini yakin bahwa hanya masalah waktu sebelum dia bisa menyusulnya. Dengan Xiao Sueyan, tentu masih ada sebagian masyarakat yang bersikap netral dan hanya menjadi penonton. Mereka adalah orang-orang yang lebih rasional. Dalam hati mereka, meskipun Heiyan tiba-tiba muncul sebagai kuda hitam, cepat atau lambat dia mungkin menjadi sasaran keluarga Xiao. Mereka ingat dengan jelas bagaimana keluarga Xiao memperlakukan Wu Yun, pemuda berbakat dari keluarga Wu. Setelah keluarga Xiao menjadi sasaran, api hitam ini mungkin cepat atau lambat akan menghilang di kota Xingyu. Di arena seni bela diri tingkat 10, mata Xiao Sueyan menyapu semua orang, dan akhirnya berhenti di sudut. Di sana, berdiri seorang pemuda dengan wajah muram, itu adalah Xiao Feng. Keduanya saling memandang dan memahami satu sama lain. Xiao Feng melihat ramuan ungu di tangannya, dan sedikit kegembiraan muncul di sudut matanya. Ini adalah ramuan spiritual yang diberikan kepadanya oleh Xiao Long. Meminum obat mujarab ini dapat menekan kultivasi seseorang hingga ke alam surga kelima. Orang luar tidak dapat melihatnya, namun kekuatan pertarungan energi spiritual di dalam tubuh tidak akan ditekan. Dengan kata lain, begitu Xiao Feng mengambil ramuan ini dan berkuasa, di mata orang luar, tingkat kultivasinya adalah tingkat surga kelima, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya adalah kekuatan surga keenam miliknya. Seperti dugaan Wu Yun, keluarga Xiao benar-benar bersiap untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Di mata semua orang yang penuh harap, Wu Yun melompat dan mendarat dengan lembut di platform seni bela diri tingkat kelima. Kemunculannya langsung membuat semua orang berteriak. Semua orang meneriakkan nama Heiyan, dan suaranya lebih keras dari teriakan nama Xiao Sueyan. Xiao Sueyan mengerutkan kening. Dia, yang telah lama menjadi jenius nomor satu di kota Xingyu, belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Jejak niat membunuh melintas di wajahnya. Setelah melirik Xiao Feng di sudut, Xiao Feng setuju dan segera menelan pil pelindung roh. Lalu, Xiao Sueyan menoleh untuk melihat Heiyan. Di balik topeng, perubahan pada wajah Heiyan tidak terlihat, tapi matanya sangat dingin. Mata pembunuh Xiao Sueyan bertemu dengan mata dingin Wu Yun. Mata mereka bertemu, dan meskipun keduanya tidak berbicara, mereka tidak bergerak. Tapi mata mereka sudah mengalami konfrontasi yang tak terhitung jumlahnya di udara. Xiao Sueyan mengira dia bisa menekan lawannya dengan mantap, tapi yang tidak dia duga adalah dia, seorang kultivator tingkat 10, tidak bisa menekan lawannya yang hanya seorang kultivator tingkat 5 dengan matanya. Di luar lapangan, orang-orang dari kedua kelompok meneriakkan nama Heiyan dan Xiao Sueyan. Memalingkan muka, keduanya berimbang dalam pertarungan antar mata tadi. Xiao Sueyan melihat ke arah Xiao Feng di sudut lagi, dan melihat bahwa dia sudah siap dan bibirnya sedikit terbuka. Xiao Feng segera mengangguk mengerti. Ini adalah bahasa bibir khusus untuk keluarga Xiao, dan hanya keluarga Xiao yang dapat memahaminya. Dia baru saja memberitahu Xiao Feng dengan bahasa bibir, bunuh dia. Setelah konfrontasi singkat, arena seni bela diri mulai mengatur lawan untuk mereka. Orang yang menghadapi Xiao Sueyan adalah seorang pria paruh baya dengan tingkat kultivasi ke-10. Dengan kekuatan Xiao Sueyan, tidak banyak ketegangan dalam game ini. Sedangkan untuk Wu Yun, Xiao Feng terbang langsung ke atas panggung. Kemunculan Xiao Feng langsung menarik perhatian semua orang. Itu dia, Xiao Feng dari keluarga Xiao. Bukankah dia sudah mencapai surga ke-6? Bagaimana dia bisa muncul di arena seni bela diri surga kelima? Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang dari arena seni bela diri belum muncul? Xiao Feng ini telah mencapai surga tingkat 6. Wu Yun juga mengenali orang ini pada pandangan pertama. Xiao Feng, nama ini sangat familiar. Bahkan sebelum pertikaian antara keluarga Xiao, Xiao Feng selalu bersikap sinis terhadap Wu Yun dan merupakan orang yang berpikiran sempit. Untuk benar-benar membiarkan Xiao Feng bergabung dalam pertempuran, tampaknya keluarga Xiao juga menggunakan beberapa cara untuk menekan budidayanya dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-5.
Jika tidak, orang-orang dari arena seni bela diri akan muncul untuk mengusirnya. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri. Di lantai 2 arena seni bela diri, di sebuah ruangan mewah. Ketua Lilian dan Liu Lin berdiri di depan jendela, mengamati situasi di panggung pertarungan. Li Liandao, apa yang terjadi? Keluarga Xiao akan memberontak. Mereka secara terbuka membiarkan kultivator tingkat 6 pergi ke platform seni bela diri tingkat 5. Liu Lin mengerutkan kening dan berkata, ini. Presiden, mohon lihat lebih dekat. Lilian memperhatikan beberapa saat, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, aneh, semua orang mengetahui bahwa Xiao Feng telah mencapai kultivasi tingkat ke-6, tetapi mengapa saya hanya bisa merasakan kultivasi tingkat ke-5 di tubuhnya? Fluktuasi. Liu Lin berkata dengan suara yang dalam, saya pikir suatu metode rahasia atau ramuan pasti telah digunakan. Saya telah mengatur agar orang-orang menyelidiki masalah ini, tetapi saat ini tidak ada bukti, jadi saya hanya setuju untuk membiarkan dia pergi ke yang kelima. Tingkat platform seni bela diri. Lilian mengerutkan kening dalam-dalam, jejak kemarahan muncul di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, keluarga Xiao, Di panggung pertarungan, Xiao Feng mencibir, Hei Yan sudah gila selama berhari-hari, ini waktunya untuk mengakhiri. Wu Yundao, hanya kamu. Protes, protes. Di antara penonton, pengagum Hei Yan memprotes dengan keras, dengan lantang mengumumkan bahwa keluarga Xiao telah melanggar aturan dan berusaha menghentikan perkelahian. Semua ini terdengar di telinga orang-orang di arena pencak silat. Setelah berdiskusi, Lilian dan Liu Lin memutuskan untuk menunda pertarungan sampai semuanya beres. Tapi sebelum perintah mereka dikeluarkan, Wu Yun yang bertopeng sudah berbicara terlebih dahulu. Semuanya, harap bersabar. Aku yakin kalian semua tahu siapa aku, Hei Yan. Hari ini, apalagi Xiao Feng kecil dari keluarga Xiao. Bahkan jika Xiao Sueyan datang, aku akan tetap memukulnya. Posisi Wu Yun sudah sangat jelas, tidak perlu protes, mulailah melawan. Oke, itu cukup gila. Xiao Feng sudah ditolak oleh semua orang dengan ekspresi jelek. Sekarang Wu Yun mengatakan ini, Xiao Feng hanya bisa melampiaskan semua amarahnya padanya. Hari ini, aku akan memberitahumu tahu apa sakitnya adalah. Ayo. Jawaban singkatnya menunjukkan sikap Wu Yun. Seringai jahat muncul di sudut mulutnya bahkan jika Xiao Feng telah mencapai level ke-6 selama bertahun-tahun, bahkan di mata semua orang, peluang Wu Yun untuk menang tidak terlalu besar. Tapi Wu Yun tahu bahwa Xiao Feng pasti akan mati hari ini. Karena kekuatannya sudah mencapai level ke-7. Bahkan kekuatan tempur aslinya telah melampaui surga ke-7. Menderita kematian. Dengan raungan Xiao Feng, aura seluruh tubuhnya melonjak, tubuhnya seperti serigala liar, cepat dan ganas, kedua belati di tangannya naik turun, menusuk dada Wu Yun dan Dantian. Bab 13 Xiao Li. Dentang, dentang. Tombak di tangan Wu Yun dengan cepat melewati dadanya, dengan mudah menangkis serangan pisau ganda Xiao Feng. Di satu sisi tubuhnya, dia dengan cepat terbang mundur 2 atau 3 meter sebelum berhenti. Pada saat ini, Wu Yun tampak seperti dewa perang, dengan tangan kiri di punggung dan tangan kanan memegang tombak, menunjuk secara diagonal ke sisinya. Ekspresinya sangat santai dan percaya diri, seolah Xiao Feng tingkat 6 hanyalah mainan di matanya. Xiao Feng, sebaliknya, sangat marah dan mengertakkan gigi saat ini, dia baru saja menggunakan gerakan harimau untuk merobek hati Wu Yun, dan dia ingin mengambil nyawa Wu Yun secara langsung dengan gerakan dua arah. Tapi siapa yang tahu bagaimana pihak lain bisa menghindari kemarahan dengan mudah. Semua penonton juga berseru kaget, mereka tidak menyangka Wu Yun begitu kuat. Dia teringat kembali beberapa hari yang lalu ketika dia di surga keempat berhadapan dengan pemburu kejam di surga kelima. Meskipun dia memenangkan tantangan lintas level, itu agak sulit. Namun kali ini, Xiao Feng yang sudah berkultivasi hingga level kelima begitu santai saat menghadapi level keenam. Di lantai 2, Wakil Presiden Liu Lin dan Presiden Lilian memiliki kilatan ketakutan di mata mereka. Mereka semua memikirkan pertanyaan yang sama, potensi anak ini terlalu kuat, dan prospek masa depannya tidak dapat diukur. Hei Yan, kamu sedang mencari kematian. Xiao Feng meraung lagi, dan gerakan tangannya berubah. Hei, kamu masih ingin bertarung? Wu Yun tiba-tiba menghentikan Xiao Feng, kata-kata yang tiba-tiba ini membuat semua orang bingung. Tiba-tiba, Xiao Feng yang semula sedang marah tiba-tiba mengubah ekspresinya. Ia menjatuhkan kedua belati di tangannya dan menutup tenggorokannya dengan tangannya, ekspresinya menjadi semakin menyakitkan. Awalnya semua orang tidak tahu apa yang terjadi.
Mereka melihat ke lapangan dengan wajah bingung, mengira Xiao Feng tiba-tiba menjadi gila. Akhirnya, seseorang dengan mata tajam melihat kebenaran. Tidak, lihat, tangannya berlumuran merah dan tenggorokannya berdarah. Apa yang terjadi? Mungkinkah tembakan ceroboh Hei Yan barusan menggorok leher Xiao Feng dengan kecepatan yang sangat cepat? Tidak peduli seberapa banyak orang yang tidak mempercayainya, faktanya tetap saja terjadi. Tenggorokan Xiao Feng memang terpotong oleh ujung pistol. Wu Yun baru saja menggunakan 3 jari Ling Yun dalam keahlian menembaknya. Kecepatannya sangat cepat, 2 tembakan pertama memblokir belati ganda Xiao Feng, sedangkan tembakan ketiga langsung memotong tenggorokan Xiao Feng. Belum lagi orang lain tidak menyadarinya, bahkan Xiao Feng sendiri tidak menyadarinya sama sekali. Baru setelah darah keluar dari tenggorokannya, dia akhirnya menyadari bahwa hidupnya mungkin akan segera berakhir. Xiao Feng semakin kesakitan di panggung seni bela diri, dia kehilangan terlalu banyak darah, dan tubuhnya perlahan-lahan mengejang, meringkuk, dan darahnya berlumuran merah. Xiao Feng, yang berada di surga ke-6, meninggal seperti ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa kematian agak tidak dapat dijelaskan. Lantai 2, di dalam ruangan. Li Lian dan Liu Lin saling berpandangan. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi mata terkejut mereka telah mengkhianati mereka. Mata mereka sepertinya saling bertanya, apakah kamu melihat bagaimana dia menggorok leher Xiao Feng? Pada saat ini, mereka harus memeriksa kembali Wu Yun. Semua penonton sudah berteriak dan tepuk tangan seperti guntur. Jeritan penonton menarik perhatian Xiao Sueyan di panggung seni bela diri tingkat 10. Toko buku Yubao. Dia melompat, dan ketika dia melihat Xiao Feng terbaring di genangan darah, ekspresinya berubah drastis. Dia memenangkan kemenangan dengan menendang lawannya, melompat, berdiri di atas pilar batu di sebelah platform seni bela diri, dan mengamati situasi di platform seni bela diri tingkat ke-5. Xiao Feng memang sudah mati, dan lawannya Hei Yan, apalagi terluka, bahkan tidak ada darah di tubuhnya. Jelas sekali, dia memenangkan pemberhentian sebelumnya dengan sangat mudah. Wajah Xiao Sueyan terlihat sedikit jelek, dia mengetahui dengan baik kekuatan Xiao Feng, meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, namun budidayanya cukup solid. Bahkan jika dia ditekan hingga kultivasi tingkat ke-5, tidak akan mudah untuk mengalahkan Xiao Feng. Aku hanya tidak menyangka pria bertopeng Hei Yan bisa menang dengan mudah. Kilatan kepanikan melintas di mata Xiao Sueyan, seolah dia melihat potensi mengerikan yang terkandung dalam diri orang di balik topeng itu. Pada saat ini, sebuah ide tertanam kuat di benaknya. Apapun yang terjadi, aku harus membiarkan ayahku menemukan cara untuk membunuh pria bertopeng Hei Yan setelah dia kembali. Jika tidak, pasti akan menimbulkan masalah serius di kemudian hari. Sehari kemudian, kemenangan kedua pria itu membaik. Xiao Sueyan masih bersikeras bermain 5 pertandingan sehari, memenangkan 55 pertandingan. Dan Hei yang tidak terburu-buru, dia hanya bertarung dalam 5 pertandingan dan meraih 60 kemenangan. Setelah hari ini, nama Hei Yan sekali lagi menimbulkan sensasi di kota Xingyu. Di hadapan semua orang, Xiao Feng, yang berada di kultivasi tingkat 6, terbunuh dengan satu gerakan, dan tidak ada yang melihat bagaimana dia mengambil tindakan. Rekor seperti itu cukup untuk meremehkan seluruh kota Xingyu, dan bahkan Xiao Sueyan pun sulit untuk menandinginya. Di keluarga Xiao, setelah Xiao Long mengetahui bahwa Xiao Feng telah terbunuh, dia sangat marah dan memecahkan lebih dari selusin cangkir teh di dalam ruangan. Kemarilah, kamu harus mencari tahu detail api hitam ini. Jika kamu tidak dapat mengetahuinya dengan jelas, keluar dari sini. Setelah memberi perintah kepada selusin pelayan keluarga Xiao yang bertanggung jawab mengumpulkan intelijen, suasana hati Xiao Long berangsur-angsur menjadi tenang. Dengan satu gerakan, di hadapan publik, tanpa diketahui, satu tembakan memotong tenggorokan Xiao Feng. Keterampilan bela diri macam apa ini? Benar-benar tidak pernah terdengar. Xiao Long berbisik pada dirinya sendiri. Ayah, dia harus mati, jika tidak, hal itu mungkin merugikan keluarga Xiao kita di masa depan. Xiao Sueyan berkata dengan suara rendah dengan wajah tenang. Xiao Long mengangkat kepalanya dan meliriknya, lalu berkata, saya mengerti, saya akan membuat pengaturannya. Setelah Xiao Sueyan pergi, Xiao Long memanggil pelayannya dan memerintahkan, apakah Xiao Li masih mundur? Minta dia untuk datang menemuiku. Tidak lama kemudian, Xiao Li muncul di kamar Xiao Long. Paman, tolong telepon aku. Xiao Li berusia 24 atau 5 tahun dan memiliki bakat yang baik. Sebelum mengasingkan diri, budidayanya telah mencapai tahap akhir dari surga ke-7, dan dia hanya selangkah lagi dari surga ke-8.
Bakat Xiao Li menempati urutan kedua di antara seluruh keluarga Xiao, kecuali Xiao Sueyan. Bahkan jika kita melihat seluruh kota Xingyu, Xiao Li masih berada di peringkat teratas. Bagaimanapun, hanya sedikit orang yang dapat mencapai tingkat kultivasi ini di usia 20-an. Bagaimana kabarmu? Apakah ada kemajuan dalam retret ini? Melapor ke paman, keponakanku telah menembus surga ke-8. Xiao Long berkata dengan heran, surga ke-8. Hebat, Lier, paman ingin meminta bantuanmu kali ini. Paman, tolong beritahu aku. Xiao Long dengan singkat memberitahu Xiao Li tentang arena seni bela diri. Xiao Li tersenyum percaya diri dan berkata, Paman, jangan khawatir, saya pasti akan membunuh seorang kultivator kecil tingkat 5. Namun, tingkat kultivasi saya berada di platform seni bela diri tingkat ke-5, dan saya bukan orang di sisi lain. Sisi arena seni bela diri. Orang-orang. Xiao Long melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, lakukan saja sesuai metodeku. Mereka tidak dapat menemukan bukti apapun di medan pertempuran dan mereka tidak berani melakukan apapun terhadap kita. Itu sangat baik. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, arena pertarungan dipenuhi orang seperti yang diharapkan. Xiao Sueyan muncul di arena bela diri surgawi ke-10 sesuai jadwal, dan di belakangnya, selalu ada ratusan pengikut. Di antara orang-orang ini, hanya Xiao Sueyan yang mendongak, hanya untuk mencium aroma samar yang keluar dari tubuhnya. Pria bertopeng Black Flame juga tiba sesuai jadwal dan muncul di arena seni bela diri tingkat 5. Melihat Hei Yan naik ke atas panggung, Xiao Li di antara penonton menelan pil pelindung spiritual. Ketika budidayanya ditekan oleh ratu tingkat ke-5, dia langsung muncul di platform seni bela diri tingkat 5. Bab 14 terkena. Saat semua orang melihat Xiao Li, mereka tercengang. Jauh lebih mengejutkan daripada saat aku melihat Xiao Feng kemarin. Meski reputasi Xiao Li tidak sebaik Xiao Sueyan, ia sudah dikenal banyak orang. Meskipun hanya ada sedikit pengagum Xiao Li di seluruh kota Xingyu, mereka masih mengetahui budidaya Xiao Li dengan sangat baik. 2 tahun lalu, dia telah mencapai alam surga ke-7, dan sekarang, 2 tahun kemudian, dia mungkin menjadi lebih menakutkan. Tapi, kenapa dia bisa tampil di kompetisi tingkat ke-5? Di antara penonton, beberapa pengagum Black Flame pun sudah mulai melontarkan komentar sarkastik. Haha, apakah keluarga Xiao kelelahan? Mereka bahkan memindahkan orang-orang seperti Xiao Li keluar. Ya, ini jelas-jelas penindasan. Siapa yang tidak tahu bahwa budidaya Xiao Li setidaknya telah mencapai tingkat surga ke-7? Keluarga Xiao telah bertindak terlalu jauh. Ini murni untuk menggosok kecerdasan kita ke tanah dan membiarkan seseorang yang telah mencapai kultivasi tingkat ke-7 pergi ke seni bela diri tingkat ke-5. Adakah yang bisa dilakukan keluarga Xiao? Tidak melakukannya. Wajah Wu Yun juga sedikit jelek, dia tentu akrab dengan nama Xiao Li. Dulu, ia dan Xiao Li sempat berhubungan baik selama beberapa waktu, namun karakter Xiao Li terlalu angkuh dan angkuh, pada akhirnya keduanya lambat laun putus dan berhenti berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, Wu Yun mengenal Xiao Li dengan sangat baik, baik itu bakat atau kultivasi, dia termasuk di antara tokoh teratas di seluruh kota Xingyu. Itu tidak berarti sederhana. Di lantai atas, Li Lian dan Liu Lin saling memandang, dan Li Lian berkata dengan marah, keluarga Xiao memang terlalu sering menindas orang lain. Liu tua, hentikan perkelahian dan keluarkan Xiao Li dari arena seni bela diri. Ya, Liu Lin menerima pesanan itu dan meninggalkan ruangan. Kemunculan Liu Lin dengan cepat membungkam arena pertarungan yang semula kacau balau. Apakah kamu Xiao Li? Liu Lin bertanya. Tepat di bawah sana. Xiao Li menjawab dengan acuh tak acuh. Saya ingin menasihati Anda, arena seni bela diri kami menyambut siapapun untuk berpartisipasi, tapi saya harap Anda menemukan tempat Anda dan pergi ke arena seni bela diri di mana Anda harus pergi. Haha, Wakil Presiden, saya pikir Anda salah paham. Apa yang Anda dengar di masa lalu hanyalah rumor. Faktanya, kultivasi saya hanya di surga ke-5. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mengujinya. Xiao Li sangat percaya diri setelah meminum ramuan spiritual sehingga dia tidak dapat menguji batu spiritual tersebut. Ekspresi Liu Lin berubah, dan dia berkata dengan dingin, di arena seni bela diri kita, semuanya harus mematuhi aturan kita. Apapun yang saya katakan adalah apa adanya. Sekarang, Anda hanya memiliki 2 cara untuk pergi, atau pergi kemanapun Anda harus pergi. Arena pertarungan, atau segera tinggalkan arena pertarungan. Di depan banyak orang, Xiao Li merasa sedikit malu di wajahnya. Wakil Presiden, bersikap sopan kepadamu berarti memberimu wajah.
Jangan lupa bahwa kota Xingyu ini adalah wilayah keluarga Xiaoku, dan kamu adalah hanya orang luar. Tolong pertimbangkan sendiri, apakah itu ringan atau serius. Saya, keluarga Xiao, tidak mudah untuk ditindas. Hahaha, Liu Lin tiba-tiba tertawa marah mendengar perkataan Xiao Li. Untung saja kata-kata tersebut keluar dari mulut pemuda Xiao Li. Jika keluar dari mulut Xiao Long, aku khawatir seluruhnya keluarga Xiao akan terkena dampaknya dan menderita bencana besar. Kekuatan di balik arena seni bela diri, belum lagi satu keluarga Xiao, bahkan 10 keluarga Xiao jika digabungkan mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka. Di seluruh kekaisaran Yunyu, tidak ada yang berani begitu tidak terkendali di arena seni bela diri. Bahkan putra mahkota saat itu, Ouyang Yu, tidak berani berbicara seperti ini. Liu Lin melotot marah dan berkata, "Kemarilah, usir tuan muda keluarga Xiao ini. Saya ingin melihat apakah keluarga Xiao mudah ditindas." Tunggu sebentar. Saat para penjaga di arena pertarungan hendak mengambil tindakan, Wu Yun akhirnya berbicara. "Wakil Presiden, tanpa mengganggumu, karena dia ingin bermain denganku, maka aku, Hei Yan, akan bermain dengannya." Kata-kata Wu Yun diremehkan, dan dia sepertinya tidak menganggap Xiao Li sebagai tekanan. Apa? Kata-katanya membuat semua penonton tercengang. Mereka hanya merasa beruntung karena Liu Lin menggantikan Hei Yan dan mengusir Xiao Li. Di luar dugaan, api hitam ini justru berinisiatif untuk menjaga Xiao Li. Kultivasi Xiao Li telah mencapai surga ke-7, dan sekarang dia bahkan mungkin telah melampaui surga ke-7 dan mencapai surga ke-8. Hei Yan Cai hanyalah seorang kultivator surga ke-5. Meskipun dia dapat dengan mudah membunuh Xiao Feng dari surga ke-6, menghadapi Xiao Li dari surga ke-7, dia mungkin akan memiliki jalan keluar yang sempit. Bukan hanya mereka, bahkan Liu Lin pun tertegun sejenak, dan berkata, apa? Dia telah mencapai surga ke-7 2 tahun lalu, dan bahkan mungkin telah menembus surga ke-8. Apakah kamu benar-benar bertekad untuk bertarung dengannya? Apakah dia berperang melawanmu? Kamu harus berpikir jernih, begitu perang dimulai, bahkan jika dia membunuhmu, kami tidak akan ikut campur lagi. Saya mengerti, terima kasih Wakil Presiden atas kebaikan Anda, Wu Yun masih menjawab dengan tenang. Xiao Li awalnya mengira kali ini rencana membunuh Black Flame akan diblokir oleh arena seni bela diri dan gagal. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar mencari kematian. Untuk mendapatkan kembali wajahnya setelah dibantah oleh Liu Lin, Xiao Li berkata, "Wakil Presiden, Anda pasti sudah mendengar bahwa menurut aturan arena seni bela diri, selama kedua belah pihak sepakat secara independen, maka arena seni bela diri akan melakukannya. Tidak punya hak untuk ikut campur." Hehehe, Xiao Li tiba-tiba mencibir, "Ngomong-ngomong, sudah kubilang padamu, pria bertopeng, kultivasiku sudah mencapai level ke-8. Tunggu saja sampai mati." Surga ke-8, bagaimanapun juga, api hitam mungkin sedang dalam masalah kali ini. Ketika semua orang mendengar Xiao Li mengungkapkan tingkat kultivasinya, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Surga ke-8, duel dengan surga ke-5, sudah berakhir. Kali ini api hitam menghadapi lawan yang tangguh. Idiot, aku khawatir api hitam ini terlalu mulus selama ini dan mengaburkan batas-batas kultivasi. Sudah surga ke-5 yang menantang surga ke-8. Hehe, dia pasti akan mati. Di luar lapangan, ulasannya beragam. Beberapa penggemar kehormatan Hei Yan mulai ragu, berpikir bahwa Hei Yan pasti akan kalah kali ini, dan siap mencari pengagum baru. Tentu saja, ada juga beberapa penggemar berat Hei Yan yang sangat yakin bahwa karena Hei Yan berani setuju, itu membuktikan bahwa dia cukup percaya diri. Meski dia kalah kali ini, kami akan tetap menjadi pengikutnya. Liu Lin menghela nafas dan meninggalkan platform pertempuran bersama para penjaga. Di seluruh panggung pertarungan, hanya Xiao Li dan Hei Yan yang tersisa. Nak, kuakui kamu memang punya kekuatan, tapi sayangnya, kamu terlalu sombong. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk binasa di sini. Xiao Li tertawa dingin. Benarkah? Aku selalu di sini untukmu. Warna aneh muncul di mata Wu Yun. Sejujurnya, dia tidak memiliki kepercayaan 100% pada Xiao Li dari surga ke-8. Dia hanya ingin mencoba melihat apakah efektivitas tempurnya masih dapat dipertahankan setelah mencapai surga ke-7. Bertarung lintas level. Sangat bagus. Saya melihat Xiao Li mengepalkan tinjunya dan menelan obat penawar untuk menghilangkan pil pelindung roh. Kultivasinya tidak lagi ditekan. Momentum besar keluar dari tubuhnya, dan energi spiritual menyapu seluruh arena seni bela diri secara instan.
Ini adalah tekanan dari surga ke-8. Karena pertarungan baru saja dilakukan, Xiao Li memutuskan untuk tidak menyembunyikannya lagi dan langsung mengungkapkan kekuatan penuhnya. Dia ingin membangun otoritasnya. Dia ingin memberitahu semua orang di kota Xingyu bahwa di kota Xingyu, kecuali Xiao Suiyan, tidak ada seorang pun bersikap sombong di hadapannya. Sebuah pukulan dilempar keluar, membawa kekuatan menghancurkan udara, dan langsung menuju ke jantung Wu Yun. Tekanan dari budidaya tingkat ke-8 sangat kuat. Pada saat ini, Wu Yun sangat tertekan hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Menghadapi penindasan terhadap budidaya surga ke-8, dia tampaknya sedang berjuang. Jika dia tidak membuka metode rahasia dan masih mengendalikan budidayanya dalam lingkup surga ke-5, saya khawatir langkah ini tidak dapat dihindari. Bab 15 berakhir. Pada saat kritis, Wu Yun tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Dia meraung dan mengeluarkan sidik jarinya, dan rahasia seni Dewa Bela Diri Taisang langsung terbuka. Budidaya tingkat ke-7 terungkap, dan tekanan dari Xiao Li langsung berkurang banyak. Wu Yun berbalik ke satu sisi dan menghindari pukulan menakutkan Xiao Li. Semua yang hadir berseru lagi. Surga ke-7, ke-7, api hitam sebenarnya telah mencapai surga ke-7. Ya Tuhan, seberapa besar potensinya? Bagaimana dia bisa mencapai kultivasi tingkat ke-7 dalam sekejap? Di lantai 2, Lilian dan Liu Lin terkejut pada saat bersamaan. Mereka pikir mereka lebih mengenal Hei Yan. Menurut informasi yang mereka cari, Hei Yan, yang bernama asli Wu Yun, berasal dari keluarga Wu. Dia adalah jenius pertama kota Xingyu beberapa tahun yang lalu, namun karena beberapa alasan, dia perlahan-lahan berubah menjadi orang yang tidak berguna. Belum lama ini, dia tiba-tiba menyembunyikan identitasnya, muncul di arena seni bela diri hidup dan mati, dan mendapatkan kembali kemampuannya untuk berlatih. Dalam satu hari, dia menerobos dari surga ke-4 ke surga ke-5. Ini adalah satu-satunya informasi yang mereka miliki. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar telah mencapai kultivasi tingkat ke-7. Baru belasan hari sejak terakhir kali dia berhasil menembus surga ke-5. Dalam waktu kurang dari 20 hari, dia berpindah dari surga ke-5 ke surga ke-7. Ini adalah keberadaan yang menantang surga. Namun, mereka memiliki sedikit kesalahpahaman. Tepatnya, Wu Yun membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk bangkit dari orang tidak berguna tanpa kekuatan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7. Bahkan kekayaan energi spiritual dalam tubuhnya jauh melebihi para pembudidaya surga tingkat 7 biasa. Di kejauhan, Xiao Suiyan di arena bela diri surgawi ke-10 selalu memperhatikan apa yang terjadi di sini. Saat dia merasakan kultivasi Hei yang telah mencapai tingkat ke-7, wajahnya menjadi semakin jelek. Ketika dia pertama kali mencapai surga ke-7 dari surga ke-5, dia menyia-nyiakan banyak usaha. Butuh waktu 1,5 tahun penuh untuk berpindah dari surga ke-5 ke surga ke-6. Ratu surga ke-6 tidak bisa lagi membuat terobosan, jadi dia melakukan konspirasi untuk menipu Dantian Wu Yun. Hanya butuh setengah tahun untuk menerobos dari surga ke-6 ke surga ke-7. Secara keseluruhan, ini sudah 2 tahun. Namun pria bertopeng ini, Black Flame, sebenarnya mencapai prestasi tersebut dalam waktu kurang dari 20 hari. Berdasarkan perhitungan ini, bakat di antara keduanya lebih dari sekadar perbedaan dunia. Dibandingkan dengan pria bertopeng Hei Yan, bakatnya yang membuatnya bangga pada kota Xingyu dan membuatnya sangat percaya diri dan bangga adalah seperti sampah. Di arena bela diri surgawi ke-5, Xiao Li tercengang. Dia tidak menyangka bahwa informasi yang diberikan kepadanya oleh pamannya Xiao Long begitu bias sehingga lawannya akan langsung berubah dari kultivator surgawi tingkat 5 menjadi kultivator surgawi tingkat 7. Namun, meski begitu, hal itu hanya bisa mengejutkannya. Tidaklah cukup membuatnya merasa takut, karena dia sudah menjadi kultivator surgawi tingkat 8. Haha, kamu sebenarnya menyembunyikan kultivasimu. Sepertinya tingkat kelicikan dan kelicikanmu tidak kalah dengan orang lain. Wajah Xiao Long muram dan dia berkata dengan dingin. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Hei Yan memilih untuk mempertahankan Xiao Li dan bertarung dengannya. Ternyata dia punya kartu truf semacam ini. Namun, situasi pertempuran masih tidak mudah. Meskipun dia telah mencapai kultivasi tingkat ke-7, dia menghadapi kultivator tingkat 8, dan jaraknya masih tidak kecil. Namun, semua orang masih menaruh harapan dan menantikan keajaiban terjadi. Lagi pula, ketika dia berada di surga ke-4, dia mampu membunuh para pemburu kejam yang menyapu arena seni bela diri surga ke-5,
tetapi ketika dia berada di surga kelima, dia dapat dengan mudah membunuh Xiao Feng di surga keenam. Sekarang, semua orang menunggu untuk melihat apakah dia, yang berada di surga ketujuh, dapat membunuh Xiao Li di surga kedelapan. Meskipun kesenjangan antar alam akan semakin lebar seiring berjalannya waktu, Black Flame akan selalu menjadi pengecualian. Di panggung pertarungan, Xiao Li mengangkat alisnya dan mengeluarkan pedang hitam panjang dari pinggangnya, bilahnya gelap dan penuh aura pembunuh. Ledakan. Xiao Li menyerang dengan pedangnya, ini adalah ilmu pedang khas keluarga Xiao, menebas di udara. Momentumnya begitu kuat hingga menakjubkan. Wu Yun mengangkat tombaknya dan mendengar dentang, lengannya bergetar, dan energi spiritual di tubuhnya dengan cepat melonjak, menetralkan energi pedang Xiao Li. Dang dang dang, www. Keduanya bertarung lebih dari 10 jurus berturut-turut di pentas pencaksilat, kedua kubu berimbang, dan saat ini belum ada pemenang. Semakin sering mereka bertarung, Wu Yun semakin merasa nyaman dan mampu menghadapinya dengan mudah. Dia dapat merasakan bahwa meskipun Xiao Li telah mencapai kultivasi tingkat ke-8, energi spiritual di tubuhnya tidak lebih kuat dari miliknya. Wu Yun hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, teknik Dewa Bela Diri Taisang, ditambah dengan manik-manik emas, sungguh misterius. Bertarung lintas alam bisa jadi sangat mudah. Di sisi lain, Xiao Li mengalami lebih banyak kesulitan. Keahlian menembak Wu Yun yang luar biasa membuatnya tidak dapat melakukan apapun, dan dia secara bertahap direduksi ke titik di mana dia hanya bisa melawan. Semua ini terlihat di mata semua orang. Api hitam secara bertahap menekan Xiao Li. Beberapa orang menganggapnya wajar, sementara yang lain merasa itu sangat mengejutkan. Akhirnya, kecepatan Xiao Li menjadi semakin lambat, sementara Wu Yun menjadi semakin cepat. Dentang. Baru saja mendengar suara benturan logam yang tajam, pedang panjang di tangan Xiao Li tiba-tiba keluar dan jatuh ke tanah. Wu Yun memanfaatkan kesempatan itu dan menusuk bahu Xiao Li dalam sekejap mata. Mencabut tombaknya, Xiao Li menjerit kesakitan, dan darah mengucur dari lubang di bahunya. Kenapa? Xiao Li menutupi bahunya dan bertanya dengan kesakitan dan tidak percaya. Wu Yun meliriknya dan mengabaikannya, dia memasukkan tombak ke dalam ring penyimpanan, berdiri tegak, dan memandang Xiao Sueyan di platform seni bela diri tingkat 10 di kejauhan. Pada saat ini, Xiao Sueyan juga sedang menatapnya. Mata Xiao Sueyan sangat dingin, matanya yang dingin seolah berkata, "Aku akan membunuhmu." Ada tepuk tangan meriah dari penonton. Lilian dan Liulin di lantai 2 saling memandang dan mengucapkan dua kata pada saat yang bersamaan, tetapi mereka hanya mengucapkan dua kata ini. Takut. Betul, menakutkan sekali. Budidaya surga ke-7 benar-benar menghancurkan budidaya surga ke-8. Di depan, Xiao Li akhirnya pulih dari keterkejutan dan rasa sakitnya, menutupi bahunya, berdiri, mengertakkan gigi dan berkata, "Hei Yan, aku tidak peduli siapa kamu, kemarin kamu membunuh sepupuku Xiao Feng, hari ini kamu menyakitiku lagi, dan kamu masih ingin bersaing dengan Sue Yan untuk mendapatkan rumput roh awan api, keluarga Xiao tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Wu Yun meliriknya dan keluar dari platform seni bela diri. Matahari terbenam, malam tiba. Setelah pertarungan hari itu, Wu Yun kembali ke kamarnya dan mulai berlatih. Keluarga Xiao. Melihat penampilan Xiao Li yang berlumuran darah, seluruh tubuh Xiao Long gemetar karena marah. Ada lebih dari selusin pria berpakaian hitam berdiri di ruangan itu. Orang-orang ini adalah petugas intelijen keluarga Xiao yang dia kirim untuk mencari identitas asli Hei Yan beberapa hari yang lalu. Tapi yang membuat Xiao Long marah adalah mereka tidak mendapat apa-apa. Salah satu petugas intelijen melaporkan kembali, "Tuan, begitu api hitam meninggalkan arena pertarungan, api itu langsung menghilang. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan." "Kami, diam." Xiao Long meraung marah, "Keluar dari sini, jangan biarkan aku melihatmu lagi, dasar pecundang." "Paman, aku..." Xiao Li ingin mengatakan sesuatu, tapi Xiao Long menghentikannya, "Kamu kembali untuk pulih dulu." Hanya Xiao Sueyan dan Xiao Long yang tersisa di rumah. Xiao Long sangat marah sampai giginya gatal, Xiao Feng meninggal, dan Xiao Li terluka parah. Dia berharap bisa mengupas kulit dan kram pria bertopeng Hei Yan dan menggorengnya dalam wajan. Tetapi jika Anda bahkan tidak bisa mengetahui identitas asli pihak lain, bagaimana Anda bisa membalas dendam? Dia, Xiao Long, tidak cukup sombong hingga berani pergi ke arena seni bela diri biologis untuk membawa orang secara langsung. Ayah mengirim seseorang ke rumah Wu malam ini untuk mencari tahu apa yang terjadi. Aku selalu merasa ada yang tidak beres." Xiao Sueyan mengerutkan kening.
Xiao Long tertegun sejenak dan berkata, maksudmu, bisakah api hitam ini diubah oleh Wu Yun? Entahlah, tapi aku selalu merasa sedikit tidak nyaman. Kemunculannya terlalu mendadak dan aneh. Aku tahu, aku akan segera mengaturnya. Bab 16 Rumput Roh Awan Api. Malam itu, keluarga Xiao sekali lagi mengirim belasan orang untuk menyelinap ke keluarga Wu dari berbagai sudut. Namun tanpa kecuali, tidak ada yang tercapai. Beberapa orang bahkan ditangkap hidup-hidup oleh penjaga keluarga Wu, dan untuk menyembunyikan identitas mereka, mereka menghunus pedang dan bunuh diri. Biarkan saja. Beberapa hari telah berlalu dengan tergesa-gesa, dan hanya tersisa hari terakhir untuk musim ini. Rekor Wu Yun masih unggul 5 game dari Xiao Sueyan, mencapai 100 kemenangan. Xiao Sueyan memiliki 95 kemenangan. Arena seni bela diri sangat ramai, dengan lebih banyak orang dibandingkan sebelumnya. Karena mereka tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir musim ini, dan juga merupakan hari kunci untuk menentukan siapa yang akan memenangkan Fire Cloud Spirit Grace. Saya tidak tahu cara lain apa yang akan digunakan keluarga Xiao untuk mencegahnya mendapatkan rumput roh awan api. Saat ini, baik karena pemahaman diam-diam atau pengaturan arena seni bela diri, kecuali arena seni bela diri surgawi tingkat 10 dan arena seni bela diri surgawi tingkat ke-7, semua arena pertempuran lainnya telah berhenti bertarung. Ini hanya menggemakan pikiran semua orang. Selama Xiao Sueyan dan Hei Yan ada di sana, semua orang akan menjadi penghalang dan tidak ada yang menarik. Kompetisi akan segera dimulai, dan arena seni bela diri sedang mengatur lawan untuk mereka. Tiba-tiba, Xiao Sueyan pindah. Dia melompat dan mendarat di samping Hei Yan di arena bela diri surgawi tingkat ke-7. Dia secantik dan bergerak seperti peri. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan arena bela diri surgawi ke-10. Dulu, entah Xiao Feng dari keluarga Xiao terbunuh atau Xiao Li terluka parah, dia tidak pernah pindah, tapi kenapa dia pindah hari ini? Mungkinkah seperti anggota keluarga Xiao sebelumnya, dia ingin melawan api hitam melintasi perbatasan? Semua orang agak curiga. Di lantai 2, Lilian dan Liu Lin saling memandang dan merasakan ada yang tidak beres. Identitas Xiao Sueyan terbilang istimewa. Meski mereka tidak takut dengan keluarga Xiao di arena seni bela diri, Xiao Sueyan lebih dari sekadar keluarga Xiao. Di belakangnya, tidak hanya Sekte Fei Yun, tetapi juga Raja Kekaisaran Yunyu memperhatikannya. Jika ada konflik langsung dengan Xiao Sueyan, mungkin akan sedikit buruk. Ketika semua orang bingung, Xiao Sueyan akhirnya berbicara. Hei Yan, aku tidak tahu siapa kamu, tapi kuberitahu, aku membutuhkan rumput roh awan api ini. Jika kamu bersedia memberikan rumput roh awan api ini kepadaku, aku bisa memenuhi permintaan apapun yang kamu miliki. Terserah kamu mau, katakan saja. Suara manis Xiao Sueyan seperti lonceng perak mencapai telinga Wu Yun, dan nadanya yang sedikit arogan sedikit centil dan menyanjung. Jika itu adalah orang biasa, akan sulit untuk menolak permintaan wanita cantik seperti itu. Tapi siapa Wu Yun? Dia sudah mengetahui rencana Xiao Sueyan dengan sangat baik. Jika bukan karena keluarga Xiao tidak bisa mengetahui identitasnya dan tidak ada hubungannya dengan dia, mereka tidak akan pernah melakukan ini. Mereka melakukan apa saja yang mereka bisa, dan jika yang keras tidak berhasil, maka yang lembut digunakan. Keluarga Xiao ini benar-benar tercela. Namun ketika kalimat ini didengar oleh orang lain, maknanya sangat berbeda dari apa yang dipahami Wu Yun. Beberapa orang sudah mulai berbicara. Keluarga Nona Xiao ini sangat murah hati. Dia adalah orang paling berbakat di kota Xingyu, dan dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menyenangkan orang lain. Ya, kenapa kamu tidak menyerah? Bagaimanapun, dia masih kecil, dan dia telah mengatakan hal seperti itu, jadi menyerahlah, menyerahlah. Tentu saja ada juga yang keberatan. Kenapa? Hanya karena dia perempuan. Kenapa kamu harus menyerah? Kita sudah berjuang selama sebulan, dan kamu menyerah. Jika kamu mampu, majulah dan bertarung. Jika kamu maju dan menyerah, kamu bisa berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Pada saat ini, ekspresi Xiao Sueyan lembut, dengan sedikit pertanyaan di alisnya, seolah dia kembali lagi. Wu Yun tersenyum ringan dan menatap Xiao Sueyan dengan tenang. Ada sedikit kebingungan di matanya, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dahulu kala, mereka begitu dekat, dengan keharuman yang akrab dan perasaan yang akrab. Apakah itu kamu? Bukan kamu lagi. Kamu bukan lagi wanita di hatiku yang bisa aku lindungi dengan hidupku. Oke, tentu saja, selama kamu menyetujui permintaanku, aku akan memberikannya padamu. Benarkah?
Katakan saja sesukamu. Xiao Zueyan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kami telah bertengkar terus-menerus selama beberapa hari terakhir. Tuan muda, saya merasa sedikit sakit di sekujur tubuh saya. Kemarilah dan kendurkan tulang saya, pijat, lalu tidur dengan saya selama 10,5 hari. Mungkin, sebagai segera setelah aku bahagia, aku akan memberikan rumput roh awan api ini kepadamu. Kamu. Wajah Xiao Zueyan tiba-tiba menjadi pucat, dan aura pembunuh yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Kamu mencari kematian. Semua orang yang hadir juga tercengang. Yang tidak mereka duga adalah Hei Yan berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Xiao Zueyan. Dia adalah jenius nomor 1 di kota Xingyu, dan tidak hanya itu, ada orang-orang dari Sekte Fei Yun di belakangnya. Beberapa orang menghela nafas, api hitam ini benar-benar tidak takut mati. Hei, kamu terlalu lembut dan ingin menjadi keras lagi. Ingin membunuhku. Ayo, tinggallah bersamamu. Melihat tatapan membunuh Xiao Zueyan, Wu Yun merasa sangat bahagia. Wanita kejam ini, tidak peduli seberapa baik dia tahu cara bersembunyi, tidak bisa menipu dirinya sendiri untuk kedua kalinya. Ketegangan mencekam di lapangan, dan akhirnya Liu Lin muncul. Saat ini, dia harus muncul. Dia tidak pernah ingin kecelakaan terjadi pada Wu Yun atau Xiao Zueyan di arena seni bela diri. Tentu saja tujuannya berbeda, dia peduli pada Wu Yun jadi dia tidak ingin dia terluka, tapi dia menghentikan Xiao Zueyan karena dia takut dengan kekuatan menakutkan di belakangnya. Nona Zueyan, mohon patuhi peraturan arena seni bela diri kami dan kembali ke arena seni bela diri Anda. Xiao Zueyan masih marah, kapan dia digoda seperti ini oleh seseorang dengan statusnya. Menyingkir. Ekspresi Liu Lin berubah, ini. Melihat Liu Lin tidak berniat menyerah, Xiao Zueyan berkata, Liu Lin, apakah kamu benar-benar siap untuk menyinggung perasaanku di arena seni bela diri? Bukan hanya keluarga Xiao di belakangku. Semua penonton tersentak. Xiao Zueyan mungkin adalah orang pertama di arena seni bela diri yang berani berbicara dengan wakil presiden seperti ini. Selain dia, saya khawatir ayahnya pun tidak memiliki kualifikasi ini. Benar saja, Liu Lin ragu-ragu, terpecah antara persahabatan dan latar belakang. Berhenti. Dari belakang, terdengar suara berat. Semua orang memandangnya dan melihat bahwa itu adalah Presiden, Lilian. Seseorang berseru, sebenarnya itu adalah Presiden Li di arena seni bela diri. Ya Tuhan, para dewa sedang bertarung. Bahkan Presiden Li pun khawatir. Dia tidak muncul di arena seni bela diri selama setidaknya 5 tahun. Melihat Lilian, Xiao Zueyan juga mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki latar belakang yang cukup kuat di belakangnya, latar belakang di arena seni bela diri mungkin juga tidak kecil. Dia tidak yakin apakah Sekte Fei Yun akan menyinggung orang-orang di belakang arena seni bela diri karena dia. Nona Xiao, ini adalah arena seni bela diri. Saya harap Anda mematuhi peraturan kami. Jika Anda bersikeras untuk tidak menaati kami, sebaiknya Anda mencobanya dan lihat mana yang lebih kuat, latar belakang Anda atau latar belakang kami di dunia. Arena seni bela diri. Xiao Zueyan menarik napas dalam-dalam dan menatap Wu Yun, tatapan mematikan di matanya memudar setelah dikejutkan oleh Lilian. Lilian melanjutkan, juga, izinkan saya menasihati Anda, Hei yang telah menjadi anggota arena seni bela diri kami. Jika Anda ingin menyentuhnya kapan saja, sebaiknya Anda berpikir 2 kali. Ekspresi Xiao Zueyan akhirnya berubah. Kata-kata Lilian memberitahunya untuk tidak tertarik pada rumput roh awan api, atau mencoba merebutnya dari Hei Yan. Semua penonton pun berseru, ternyata Black Flame sudah bergabung di arena pencak silat. Pantas saja saktinya dia begitu. Standar seleksi arena pencak silat tidak kalah jauh dengan Sekte Fei Yun. Hei Yan, aku pasti akan mengetahui identitasmu. Bab 17 Sekte Luar ke-8, Li Jianfeng. Xiao Zueyan menatap Wu Yun beberapa saat, lalu berbalik dan meninggalkan arena bela diri tanpa memilih untuk melanjutkan pertarungan. Dia tahu bahwa ada orang-orang dari arena seni bela diri yang melindungi Hei Yan hari ini, dan mustahil untuk menyentuhnya. Dan tidak ada artinya untuk berpartisipasi lagi. Kekuatan Hei Yan ada di sana. Selama dia tidak berhenti, tidak ada kemungkinan untuk melampaui dia. Kembali ke rumah Xiao, Xiao Long memecahkan meja teh dengan marah dan berteriak, kemarilah, gunakan semua kekuatan klan untuk mengeluarkan api hitam untukku. Tunggu, ayah. Xiao Zueyan menghentikannya, orang tua Lilian itu telah mengatakan bahwa Hei Yan telah bergabung dengan arena seni bela diri mereka, dan menemukannya tidak ada gunanya. Wajah Xiao Long menegang. Dia tahu betapa kuatnya arena seni bela diri itu.
Mungkin arena seni bela diri di kota Xingyu tidak sekuat itu, tetapi kekuatan di baliknya jauh melampaui apa yang bisa disentuh oleh keluarga Xiao. Xiaolong tidak punya nyali untuk menggunakan kekuatan di arena pertarungan. Adegan itu hening sejenak, dan Xiao Sueyan berkata, temukan beberapa elit dari klan dan berusahalah sekuat tenaga untuk mengetahui identitas asli Heiyan. Saya ingin melihat siapa dia. Xiaolong mengangguk, ini satu-satunya rencana untuk saat ini. Arena seni bela diri, di kamar Lilian. Lilian, Liulin, dan Wu Yun, ketiganya ada di sini. Terima kasih, Presiden Li, karena telah hadir hari ini untuk menyelamatkan kami. Wu Yun menangkupkan tangannya untuk menunjukkan rasa hormat. Sama-sama. Lilian melambaikan tangannya dan berkata, apa? Kamu belum siap melepas topengnya. Ini. Wu Yun sedikit malu, maaf karena menurutinya. Hahaha. Liulin tiba-tiba tertawa dan berkata, Wu Yun, apa menurutmu kamu bisa menyembunyikannya dari kami? Ekspresi Wu Yun membeku lagi, dia tidak mengerti mengapa pihak lain bisa melihat bahwa dia bersembunyi dengan baik. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, mungkinkah identitas saya terungkap ke publik? Hahaha, jangan panik, tidak ada yang tahu identitasmu kecuali kami berdua. Lilian tersenyum. Wu Yun akhirnya merasa lega, melepas topengnya, dan bertanya dengan ragu, saya ingin tahu bagaimana kedua senior itu mengetahui identitas saya. Identitasmu? Haha, kami tahu segalanya tentang siapapun yang memasuki arena seni bela diri kami. Apalagi Anda. Bahkan jika seseorang dari ibu kota kekaisaran datang, mereka tidak bisa menyembunyikannya dari kami. Lilian sangat yakin akan hal ini. Kemudian, Lilian memberikan kotak giok berisi rumput roh awan api, lalu mengeluarkan kotak giok lainnya dan berkata, ini adalah hadiah pertemuanku untukmu. Wu Yun membukanya dan melihat ada 10 pil keberuntungan di dalamnya. Tentu saja Wu Yun tidak akan berani menerima hadiah sebesar itu. Jika seseorang menerima hadiah, dia harus mengembalikannya 2 kali lipat di masa depan. Ini adalah kode etik Wu Yun. Lilian tertawa dan berkata, jangan khawatir, aku hanya mengagumimu dan tidak punya niat lain. Setelah memikirkannya, Wu Yun tetap menolaknya, karena sekarang dia tidak kekurangan pil keberuntungan. Kecuali kemenangan hari ini, selama kurun waktu tersebut, ia telah memperoleh 100 pil kreasi di kancah pencak silat. Selain jumlah yang ditelannya setiap hari, ada juga 10 pil yang ia berikan kepada ayahnya sebelumnya. Sejauh ini, dia memiliki lebih dari 60 pil kreasi yang tersisa di cincin penyimpanannya. Selain itu, ia dapat merasakan bahwa semakin ke belakang, peran pil keberuntungan semakin mengecil. Jika ia ingin segera menerobos dalam kultivasi, pil keberuntungan masih jauh dari cukup. Ketika Lilian melihat penghindaran Wu Yun yang berulang-ulang, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan kotak giok dari tangannya dan berkata, kamu harus menyimpan ini. Ini akan sangat berguna bagimu di masa depan. Masa depan. Wu Yun berpikir sejenak, dan tidak bisa lagi mengabaikan kebaikan pihak lain. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan berkata, terima kasih banyak. Membuka kotak giok, aromanya meluap, ternyata itu adalah pil poria. Pil poria ini jauh lebih berharga daripada pil keberuntungan. Meskipun tidak sebagus rumput roh awan api, namun tidak kalah jauh. Saat menerobos dari surga ke-10 ke alam transformasi laut, hal itu dapat mempercepat terobosan dan menstabilkan alam. Maka lebih baik menuruti perintah daripada bersikap hormat. Wu Yun memasukkan kotak giok itu ke dalam cincin penyimpanan, memegangnya di tangannya dan mengucapkan terima kasih, lalu berkata, dua senior, karena status istimewa mereka, saya tidak dapat mengundang Anda ke keluarga Wu saya hari ini. Saya pasti akan mengembalikan hadiah itu suatu hari. Lilian melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk menunggu sampai akhir turnamen kota Xingyu untuk mengungkapkan identitasmu? Wu Yun berpikir sejenak dan tahu bahwa kedua orang ini cukup dapat diandalkan, jadi dia mengatakan apa yang dia pikirkan, sekarang saya adalah Wu Yun, saya adalah orang yang tidak berguna di mata semua orang. Begitu identitas saya terungkap, maka keluarga Xiao pasti akan menemukan cara untuk membunuhku. Aku akan menimbulkan masalah yang tidak perlu di masa depan, jadi untuk saat ini, lebih baik aku terus menggunakan identitas Black Flame. Kembali ke rumah Wu Yun tidak terburu-buru menyerahkan pil keberuntungan kepada ayahnya, akan sulit untuk menjelaskan pil keberuntungan dalam jumlah besar pada saat itu, dia hanya menunggu sampai semuanya beres sebelum mengungkapkan semuanya. Setelah 2 hari berlatih dengan ketenangan pikiran, dengan bantuan pil penciptaan,
seni dewa bela diri Taisang, dan pengerahan manik-manik emas yang terus-menerus didantiannya, Wu Yun akhirnya berhasil menembus alam surga ke-8 pada larut malam itu. Perasaan yang sangat penuh di tubuhnya membuat Wu Yun mengerang tanpa sadar. Pada awalnya, dia hanya bisa mencapai surga ke-7, dia belum pernah mengalami surga ke-8 sebelumnya, dan dia tidak menyangka akan terasa begitu indah. Namun, ketika budidayanya mencapai tingkat ke-8, Wu Yun dapat lebih jelas merasakan bahwa pil keberuntungan hanya mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap dirinya. Setelah satu malam, hari sudah pagi. Ada banyak obrolan di luar keluarga Wu Yun sedikit penasaran, bisakah sesuatu yang besar terjadi hari ini? Kemudian dia mengganti identitasnya, memakai topeng, dan keluar untuk menyelidiki. Namun dia menerima kabar yang membuatnya marah. Sekte Feiyun, Li Jianfeng, yang menempati peringkat ke-8 dalam daftar dunia sekte luar, datang ke kota Xingyu hari ini untuk melamar keluarga Xiao. Dalam hati Wu Yun, dia telah menarik garis yang jelas dengan Xiao Sueyan dan membersihkannya dari hatinya seperti kotoran. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar berita itu, hatinya masih terasa sedikit tidak bisa dijelaskan. Pada hari ini, kota Xingyu ditakdirkan menjadi luar biasa. Nama Xiao Sueyan sekali lagi akan terpatri dalam di hati setiap orang seperti sebuah merek. Bahkan jika kita mengabaikan fakta bahwa Xiao Sueyan adalah jenius nomor 1 di kota Xingyu, hanya mengatakan bahwa dia bisa naik ke Li Jianfeng, yang merupakan sekte luar ke-8 dari sekte Feiyun, di mata beberapa orang, ini adalah cukup untuk membuat Xiao Sueyan bangga selama sisa hidupnya. Kemunculan Li Jianfeng juga menggugah kehebohan masyarakat kota Xingyu. Tak terhitung banyaknya orang yang memadati jalanan hanya untuk melihat penampilan heroik Li Jianfeng. Awalnya, Li Jianfeng berencana untuk datang dengan menunggang kuda, tetapi pada akhirnya ada terlalu banyak orang dan terlalu ramai, jadi dia tidak punya pilihan selain terbang ke keluarga Xiao. Pemandangan ini membuat semua orang terheran-heran, dewa adalah dewa dan mereka bisa terbang kapanpun mereka mau. Di mata orang-orang biasa ini, yang bisa terbang adalah dewa. Di kejauhan, Wu Yun melihat dari jauh dan berkata pada dirinya sendiri, setelah penerbangan singkat di udara, Li Jianfeng benar-benar telah mencapai alam Lingwu. Untuk beberapa alasan, Wu Yun memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya bahwa cepat atau lambat akan ada pertarungan antara dia dan Li Jianfeng. Bab 18 Mata Air yang Memelihara Roh. Kota Xingyu saat ini ditakdirkan menjadi milik keluarga Xiao Sueyan dan Li Jianfeng. Upacara pertunangan mereka hari ini berlangsung megah dan mewah. Wu Yun memperhatikan dari kejauhan beberapa saat, lalu kembali ke rumah Wu. Hari itu berakhir dengan tergesa-gesa, begitu pula upacara lamaran. Semua orang bubar, hanya menyisakan Li Jianfeng yang tinggal di rumah Xiao. Setelah hari ini, popularitas keluarga Xiao benar-benar melampaui popularitas keluarga Wu. Reputasinya tidak hanya di kota Xingyu, tetapi bahkan keluarga dari banyak kota sekitarnya melakukan perjalanan ribuan mil untuk menjilat keluarga Xiao. Li Jianfeng, gelar sekte luar ke-8 dari sekte Feiyun, sudah cukup untuk membuat banyak keluarga menyukainya. 2 atau 3 hari berlalu dengan damai seperti ini, selama hari-hari ini, Wu Yun berlatih di kamarnya. 3 hari kemudian, Li Jianfeng tidak punya pilihan selain mengakhiri hubungan intimnya dengan Xiao Sueyan lebih awal karena penarikan kembali sekte tersebut. Setelah dia pergi, hal seperti itu menyebar keluar. Dikatakan bahwa Li Jianfeng memberi Xiao Sueyan sebotol mata air bergizi spiritual untuk membantu Xiao Sueyan menerobos dari surga ke-10 ke alam transformasi laut. Dikabarkan bahwa terdapat sejumlah energi spiritual kuno jauh di dalam pusat bumi, dan terdapat banyak mata air yang mengalir dari pusat bumi ke dunia luar. Energi spiritual yang dipelihara di jantung bumi disebarkan ke permukaan bumi melalui mata air tersebut, berubah menjadi mata air yang jernih. Sebotol kecil mata air pemelihara roh sudah bernilai rumput roh awan api. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruhnya. Tetapi harta karun langka seperti itu secara alami sangat langka, dan beberapa orang tidak akan pernah menemukannya sekalipun setelah mencarinya sepanjang hidup mereka. Saya tidak tahu dari mana Li Jianfeng mendapatkan sebotol mata air spiritual ini. Berita ini datang dari keluarga Xiao, dan tidak ada yang meragukan keasliannya. Lagi pula, sejak Li Jianfeng pergi, tidak ada lagi yang melihat Xiao Sueyan di keluarga Xiao. Dikatakan bahwa dia telah memasuki kondisi pengasingan dan bersiap untuk menerobos ke alam transformasi laut sebelum kompetisi kota Xingyu 1 bulan kemudian, menimbulkan sensasi yang lengkap di kota dan menarik perhatian petinggi ibu kota kekaisaran. Jika dia berhasil, itu akan sangat mengejutkan kekaisaran Yunyu.
Seorang ahli transformasi laut berusia 17 tahun mungkin jauh lebih berharga bagi kekaisaran Yunyu mereka daripada ramuan langka. Saat ini, masih ada lebih dari 20 hari sebelum kompetisi kota Xingyu. Tingkat budidaya Wu Yun masih di tingkat ke-8. Berita bahwa Xiao Sueyan mengasingkan diri untuk menyerang alam pengubah laut benar-benar membuat Wu Yun khawatir. Awalnya dia berpikir bahwa selama dia merebut rumput roh awan api, Xiao Sueyan tidak akan mampu menyerang alam transformasi laut dalam waktu singkat. Tapi siapa sangka Li Jianfeng akan muncul di tengah jalan, dan dia akan memberikan barang spiritual yang berharga seperti mata air pemelihara roh kepada Xiao Sueyan. Bagi Wu Yun saat ini adalah tantangan besar. Jika Xiao Sueyan tetap berada di alam surga ke-10, mungkin Wu Yun masih bisa menemukan cara untuk mengalahkannya dalam kompetisi. Dan jika Xiao Sueyan menerobos ke alam transformasi laut, Wu Yun tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Begitu dia kalah, bukan hanya dia, Wu Yun, tapi juga seluruh keluarga Wu. Namun, banyak hal telah terjadi. Wu Yun hanya dapat memotivasi dirinya sendiri untuk mempercepat kultivasinya, dan tidak dapat memperkirakan perkembangan situasi. Pil keberuntungan hari ini tidak berpengaruh. Setelah beberapa hari bermeditasi di dalam ruangan, meskipun ada beberapa peningkatan dalam kultivasi, tidak ada tanda-tanda terobosan. Hari-hari selalu berlalu begitu cepat, dalam sekejap mata, lebih dari separuh bulan ini telah berlalu. Tinggal kurang dari 10 hari sebelum turnamen kota Xingyu. Hari ini damai seperti biasanya. Namun berita dari lebih dari satu orang benar-benar mengejutkan seluruh kota Xingyu. Terobosan, Xiao Sueyan telah menerobos alam transformasi laut. Kota Xingyu kita telah menyambut pembangkit tenaga listrik alam transformasi laut berusia 17 tahun pertama dalam sejarah. Bahkan jika kita melihat seluruh kekaisaran Yunyu, mungkin hanya ada sedikit orang. Siapa yang bisa kalahkan rekor ini? Berita seperti itu langsung meledakkan seluruh kota Xingyu. Mengenai berita ini, orang yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah keluarga Wu. Setelah dikonfirmasi, berita ini memang benar adanya. Taruhannya akan segera terpenuhi, tetapi Wu Yun masih diam, tetapi Xiao Sueyan membuat terobosan satu demi satu, dan bahkan mencapai ranah transformasi laut. Izinkan saya bertanya kepada seluruh kota Xingyu, belum lagi generasi muda, termasuk orang tua seperti mereka, siapa lagi lawan Xiao Sueyan? Saat ini, manajemen puncak keluarga Wu mengadakan pertemuan darurat untuk membahas masalah kompetisi dalam beberapa hari. Kecuali Wu Tian dan Wu Zhan, semua orang mengangkat tangan dan memilih untuk pergi ke keluarga Xiao untuk mencari perdamaian. Bahkan jika mereka adalah antek mereka, itu akan lebih baik daripada diusir dari kota Xingyu. Tentu saja, Wu Tian, kepala keluarga Wu yang bermartabat, sangat berani sehingga dia tidak akan menerima kompromi, dan paling buruk, dia akan bertarung sampai mati. Bukan hanya keluarga Wu, seluruh kota Xingyu sedang mendiskusikan bahwa kali ini, keluarga Wu mungkin akan disingkirkan sepenuhnya dari kota Xingyu. Adapun Wu Yun yang tidak berguna itu, jika bukan karena kejadian ini, semua orang akan melupakan keberadaannya. Tidak ada yang menyangka Wu Yun memiliki kekuatan untuk menantang Xiao Sueyan, belum lagi orang luar seperti mereka, bahkan keluarga Wu sendiri pun tidak menaruh harapan pada Wu Yun. Bahkan Wu Tian, ayah terdekatnya, tidak memiliki banyak harapan. Meskipun dia tahu bahwa putranya telah memulihkan dantiannya dan telah membuat terobosan besar beberapa waktu lalu, dia masih jauh di belakang Xiao Sueyan, yang begitu kuat sehingga dia berhasil menembus alam transformasi laut dalam satu gerakan. Saat mendengar kabar tersebut, bahkan Wu Yun sendiri pun terkejut. Dia menyadari kekuatannya saat ini dan kultivasi tingkat 8. Meskipun dia mungkin bisa mengalahkan seorang kultivator tingkat 9 yang memiliki seni dewa bela diri tertinggi dan manik-manik emas di tubuhnya, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Xiao Sueyan yang berada di alam transformasi laut. Berita bahwa Xiao Sueyan telah menerobos ke alam laut menyebar dengan cepat. Suatu hari kemudian, bahkan ada rumor bahwa Raja Kekaisaran Yunyu akhirnya tidak tahan lagi dan ingin datang ke kota Xingyu untuk bertemu wanita jenius yang mengejutkan ini. Jenius tak tertandingi yang mencapai surga tingkat ke-8 pada usia 15 tahun dan alam transformasi laut pada usia 17 tahun sudah cukup menjadi alasan untuk membuat khawatir kaisar kekaisaran. Wu Yun merasa sangat cemas, tapi dia tidak berdaya. Jika dia ingin menerobos, dia akan membutuhkan banyak ramuan untuk mendukungnya. Tetapi dia tidak ingin menyeret ayahnya ke bawah karena hal ini, dan sekarang hanya tinggal beberapa hari lagi, sudah terlambat untuk menemukan obat mujarab. Pada hari kedua, seperti yang dikabarkan, tim perkasa,
mengendarai monster yang tampak ganas, dengan anggun muncul di luar kota Xingyu. Sebenarnya Kaisar Kekaisaranlah yang datang bersama pasukannya untuk memberi selamat kepadanya. Raja Kekaisaran Yunyu adalah seorang pria paruh baya berusia 40-an atau 50-an, mengenakan jubah kuning dengan naga emas bercakar 5 yang disulam dengan benang emas. Temperamen unik milik mereka yang berkuasa tidak diragukan lagi terungkap dalam dirinya. Kedatangan raja membuat kota Xingyu kecil ini bersinar, dan orang-orang dari banyak kota di sekitarnya melakukan perjalanan ribuan mil untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Karena Xiao Sueyan, seluruh kota Xingyu dipenuhi untuk sementara waktu. Nama Xiao Sueyan sangat terpatri di hati mereka. Wanita jenius yang tiada taranya ini mencapai ranah transformasi laut pada usia 17 tahun. Raja Kekaisaran memuji Xiao Sueyan di depan semua orang dan mengambil inisiatif untuk memberikan ranting zaitun padanya. Selama Xiao Sueyan setuju, dia bisa langsung pergi ke Istana Kekaisaran untuk menjadi penatua. Istana Kekaisaran adalah kediaman penguasa tertinggi Kekaisaran Yunyu. Dari segi kekuasaan, bisa menjadi tetua Istana Kekaisaran bahkan lebih menarik daripada Sekte Feiyun. Tentu saja, Xiao Sueyan tidak akan menolak permintaan yang akan bermanfaat bagi perkembangan jangka panjang keluarga. Pada saat yang sama, berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh kota Xingyu, dan bahkan seluruh Kekaisaran Yunyu. Untuk sementara waktu, orang-orang di Kekaisaran hampir gila. Jika bukan karena jarak, mereka bahkan akan bersemangat untuk datang dan melihat orang seperti apa wanita yang mencapai alam pembentuk laut pada usia 17 tahun ini. Yang sebenarnya bisa biarkan raja datang sendiri ke pintu dan memberinya posisi penatua di istana. Seorang tetua kekaisaran berusia 17 tahun, ini belum pernah terjadi sebelumnya, yang pertama dalam sejarah Kekaisaran Yunyu. Tiba-tiba, nama Xiao Sueyan seperti gelombang panas yang dengan cepat menyapu seluruh Kekaisaran Yunyu. Meskipun Xiao Sueyan belum pergi ke ibu kota kekaisaran untuk mengambil posisi penatua, efek yang ditimbulkannya cukup untuk meningkatkan status keluarga Xiao tanpa batas. Semalam, dari keluarga yang relatif biasa-biasa saja di kota Xingyu, mereka menjadi kerabat kaisar. Terlihat bahwa orang yang berkuasa bisa mengubah nasib seseorang atau bahkan sebuah keluarga hanya dengan satu kata, dan tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Kemudian, ketika raja mengetahui bahwa kompetisi tingkat kota akan diadakan di kota Xingyu dalam beberapa hari, dia menjadi tertarik dan memutuskan untuk menonton kompetisi tersebut sebelum pergi. Ia ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri penampilan heroik Xiao Sueyan di arena kompetisi. Saat ini, keluarga Wu benar-benar panik. Xiao Sueyan telah menjadi tetua istana raja, dan anggota keluarga Xiao telah menjadi kerabat kaisar. Sekarang tampaknya keluarga Wu benar-benar telah mencapai titik putus asa. Bab 19 Kemunculan kembali Laut Qi Spiritual. Wajah Wu Tian pucat, dan apa yang paling dia takuti akhirnya terjadi. Dia awalnya berpikir jika saatnya tiba, dia hanya akan bertarung sampai mati dengan keluarga Xiao, tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Sekarang keluarga Xiao terhubung langsung dengan istana raja, apa yang dapat dilakukan keluarga Wu untuk melawannya? Sekarang, seluruh kota Xingyu menyebarkan rumor tentang Xiao Sueyan dan keluarga Xiao. Apakah itu Li Jianfeng yang datang untuk melamarnya secara langsung beberapa hari yang lalu, atau kaisar kekaisaran yang datang sendiri hari ini untuk menawarinya posisi sebagai penatua, atau apakah itu karena bakatnya untuk mencapai alam transformasi laut di masa lalu? Usia 17 tahun. Tidak mengherankan jika status dan tinggi badan Xiao Sueyan di benak setiap orang ditetapkan. Mereka mungkin sudah lama lupa bagaimana Wu Yun yang jenius dan asli dijebak selangkah demi selangkah oleh Xiao Sueyan. Wu Yun tidak melanjutkan latihan di kamarnya karena dia mengetahui bahwa kaisar kekaisaran sedang mengunjungi keluarga Xiao secara langsung. Dia tidak ingin membiarkan hal-hal sepele ini menunda latihannya. Saya menemukan tempat terpencil di pegunungan di belakang rumah Wu untuk berlatih dengan tenang. Dia tidak tahu seberapa jauh dia bisa menerobos di hari-hari yang tersisa, tapi dia harus bekerja keras. Bahkan jika dia bertarung sampai mati, dia tidak akan pernah membiarkan keluarga Wu terlibat dalam relokasi seluruh klan karena satu kesalahannya. Di luar kamar Wu Yun, Wu Tian berpikir lama dan akhirnya memutuskan untuk mengetuk pintu Wu Yun dan menceritakan apa yang dia pikirkan. Namun setelah menunggu lama, dia tidak melihat pintu terbuka. Mendorong pintu hingga terbuka, di dalamnya kosong. Wu Tian tertegun sejenak, lalu dia tersenyum pahit atau puas dan berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum, "Yah, mungkin Yuner takut akan pertarungan beberapa hari ke depan dan melarikan diri secara pribadi."
Lebih baik menyelamatkan hidup daripada berjuang tanpa rasa takut. Keluarga Xiao, ayah dan anak perempuan keluarga Xiao mencoba segala cara untuk menyenangkan raja, hanya agar keluarga Xiao bisa menjadi semakin mulia di Kekaisaran Yunyu di masa depan, dan mereka sama sekali tidak khawatir tentang persaingan dia beberapa hari. Dalam hati mereka, melihat seluruh kota Xingyu, tidak ada yang menjadi lawan Xiao Sueyan. Setiap orang di keluarga Wu memiliki sikap sedih. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kepercayaan diri dalam pertempuran yang mereka tahu akan kalah? Sekarang setelah Wu Yun menghilang, sulit bagi keluarga Wu untuk memilih kandidat yang cocok untuk kompetisi, karena mereka terlalu tua atau terlalu muda. Di sebuah gua terpencil di gunung di belakang keluarga Wu, Wu Yun duduk bersila dan memasuki meditasi. Ini sudah hari keempat retretnya di dalam gua, dan masih ada 2 hari tersisa sebelum kompetisi. Namun kini budidayanya masih belum menunjukkan tanda-tanda terobosan. Wu Yun bisa merasakan berlalunya waktu, dan hatinya perlahan menjadi cemas. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, tekanan dari seluruh klan ada padanya, jadi bagaimana dia bisa tenang? Bukan karena dia tidak pernah berpikir bahwa meminum Fire Cloud Spirit Grace dan Poria Pill bersama-sama mungkin memiliki efek. Namun efek sebenarnya dari Fire Cloud Spirit Grace dan Poria Pill bukanlah untuk meningkatkan budidaya, tetapi untuk membantu terobosan. Jika Anda benar-benar melakukan ini, akan membuang-buang sumber daya jika dikesampingkan untuk sementara waktu. 1 hari lagi berlalu, dan seluruh kota Xingyu berisik dan ramai. Momentum keluarga Xiao telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Di sisi lain, keluarga Wu, yang awalnya berada di barisan yang sama, secara bertahap dikucilkan oleh semua orang. Apa yang disebut tembok runtuh dan semua orang mendorongnya, pertaruhan antara keluarga Xiao dan keluarga Wu 2 bulan lalu masih segar dalam ingatan semua orang. Dalam benak semua orang, hanya masalah waktu sebelum keluarga Wu dikalahkan dan diusir dari kota Xingyu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa di kota Xingyu saat ini yang memiliki kemampuan untuk melawan Xiao Sueyan? Adapun keluarga Wu, kecuali Wu Tian dan Wu Zhan, sisanya sama cemasnya seperti semut di panci panas, bahkan ada beberapa yang tidak terlalu bertekad dan memilih melarikan diri atau pergi ke keluarga Xiao untuk menunjukkan niat baik mereka. Wu Tiandang menutup mata terhadap masalah ini, nyawanya dipertaruhkan, biarkan mereka pergi. Cukup selama saya, kepala keluarga Wu, tidak goyah. Kembali gunung, di dalam gua. Wu Yun masih berlatih meditasi. Ada 1 hari tersisa sebelum kompetisi tingkat kota. Wu Yun tiba-tiba membuka matanya dan melihat kultivasi yang tak tergoyahkan di tubuhnya, merasa kecewa di hatinya. Dia tahu bahwa dia telah melakukan sebuah tabu besar. Menjadi cemas adalah tabu terbesar dalam kultivasi. Namun sekarang, dengan tekanan ribuan pon di kepalanya, sulit baginya untuk berlatih dengan ketenangan pikiran. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Wu Yun. Pada saat ini, dia memang sedikit bingung dan bingung. Ketika dia mengira seluruh keluarga Wu akan diusir dari kota Xingyu setelah kompetisi, dia merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Ayah, aku minta maaf. Wu Yun bergumam dengan suara rendah dan bersiap untuk bangun dan pergi mencari ayahnya. Pada titik ini, dia merasa sudah waktunya untuk mengakui segalanya kepada ayahnya. Tapi dia sama sekali tidak punya niat untuk melarikan diri, bahkan jika dia kalah, dia pasti akan kehilangan kedudukannya. Dengan rasa cemas di hatinya, Wu Yun hendak bangun ketika dia tiba-tiba merasakan bola emas di dantiannya berdetak kencang. Wu Yun tiba-tiba merasa penasaran, dan dengan cepat menyilangkan kaki dan memasuki meditasi, mengamati dengan cermat. Saya terkejut menemukan bahwa pada saat ini, bola emas benar-benar membuka celah, dan cahaya keemasan meluap dari dalam, yang sangat misterius. Wu Yun dengan ragu-ragu memasukkan kesadarannya ke dalam celah ini, dan menemukan bahwa celah itu sangat mulus dan tidak terhalang. Dia tiba-tiba merasa sangat penasaran. Dia tahu bahwa ada dunia misterius yang tersembunyi di dalam manik emas. Dulu, dia akan selalu diblokir ketika dia ingin masuk. Tanpa diduga, kali ini begitu mulus. Wu Yun menutup matanya rapat-rapat dan memusatkan seluruh pikirannya pada pancaran pikiran yang memasuki bola emas. Perlahan-lahan, cahaya keemasan menghilang, dan penglihatan itu tiba-tiba menjadi jelas. Ini adalah dunia yang berkabut, seolah diselimuti kabut tebal. Seru Wu Yun, bukankah ini dunia misterius yang dia masuki saat bola emas datang? Melihat ke kejauhan, memang ada lautan energi spiritual yang luas dan tak terbatas di depan. Dan di ujung lautan aura,
bola cahaya emas misterius berdiri di sana. Bukankah seni dewa bela diri Taisang berasal dari sana? Wu Yun melangkah maju dan sampai ke lautan aura. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Tiba-tiba dia merasa sangat rileks secara fisik dan mental, dan kecemasan aslinya menghilang seketika. Masih ada 1 hari. Jika kamu ingin mengejar kultivasi Xiao Sueyan, sebaiknya kamu mencobanya. Wu Yun berdiri di samping lautan aura dan berbisik pada dirinya sendiri. Dia sudah mempunyai rencana dalam pikirannya. Dia membutuhkan ramuan berharga untuk membantu meningkatkan budidayanya, dan bukankah lautan energi spiritual yang tak terbatas ini merupakan suplemen terbaik? Energi spiritual yang sangat murni ini mungkin lebih efektif daripada yang disebut ramuan. Wu Yun, telanjang, melompat langsung ke lautan energi spiritual. Duduk bersila, kendalikan tubuh Anda, dan melayang di lautan energi spiritual. Perasaan terbungkus dalam aura menyegarkan yang tak terlukiskan. Wu Yun merasakan harapan ketika dia merasakan energi spiritual yang sangat murni meresap ke dalam tubuhnya lapis demi lapis melalui kulitnya. Tubuhnya dengan panik menyerap energi spiritual dari lautan energi spiritual. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya meningkat secara eksponensial dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam 1 jam, Wu Yun merasakan energi spiritual di tubuhnya telah mencapai titik kritis. Mendengar ledakan yang tajam, senyuman muncul di bibir Wu Yun. Dia mencapai tingkat ke-9 dan akhirnya berhasil menembus. Tapi Wu Yun tidak berhenti menyerap. Jika dia ingin mengalahkan Xiao Sueyan, level ke-9 masih jauh dari cukup, dia harus terus meningkat. Meskipun dia memiliki dendam di dalam hatinya, apakah peningkatan gila dalam kultivasi tersebut dicurigai sebagai oportunistik? Saya bertanya-tanya apakah hal itu akan berdampak pada jalur kultivasinya di masa depan. Tapi saat ini, dia hanya bisa melakukan ini, menyerahkan masa depan untuk memutuskan. Saat ini, yang harus dia lakukan adalah mengejar kultivasi Xiao Sueyan sesegera mungkin dan mengalahkan wanita sombong dan kejam ini dalam kompetisi tingkat kota. Bab 20 Kompetisi. Begitu Anda benar-benar tenggelam dalam konsentrasi, Anda tidak lagi memiliki konsep waktu. Dengan daya serap yang gila-gilaan, Wu Yun tidak tahu kapan dia bisa membuat terobosan lagi. Lagi pula, semakin jauh dia berlatih, semakin sulit jadinya. Bahkan jika dia tenggelam dalam lautan energi spiritual ini, dia tidak yakin. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Sehari telah berlalu di luar. Pada hari ini, kota Xingyu kembali ramai dengan aktivitas. Kompetisi tingkat kota resmi digelar hari ini. Awalnya, kepala keluarga di kota Xingyu bertanggung jawab atas acara utama. Tapi kali ini, karena alasan khusus kunjungan pribadi Raja Kekaisaran, Raja sendiri yang akan menjadi acara utama turnamen ini. Ada banyak keluarga yang awalnya mendaftar untuk kompetisi ini, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Xiao Sueyan telah berhasil menembus alam transformasi laut, hampir semuanya memilih untuk menyerah. Lagi pula, siapa yang ingin menyinggung lawan yang tidak mungkin dikalahkan? Terlebih lagi, bahkan kaisar kekaisaran ada di keluarga Xiao mereka saat ini, belum lagi tidak ada jaminan untuk menang. Bahkan jika mereka menang, saya khawatir mereka akan memilih untuk mundur dari kompetisi. Orang-orang ini berpikir bahwa bersikap akomodatif dan menyukai keluarga Xiao adalah urusannya. Kompetisi yang semula dijadwalkan selesai dalam 1 hari, berakhir dalam waktu kurang dari setengah jam. Karena tidak ada yang naik ke panggung untuk berkompetisi. Begitu para kontestan asli ini naik ke panggung, mereka langsung menyatakan niatnya dan berinisiatif untuk mengaku kalah. Ini sekali lagi membuktikan kekuatan Xiao Sueyan dari samping. Semua orang yang menonton pertandingan berteriak keras. Sang Dewi tidak terkalahkan. Mereka bahkan mengabaikan pria bertopeng Heiyan yang mengalahkan Xiao Sueyan di arena seni bela diri sebulan lalu. Hanya segelintir fans berat yang tertangkap oleh Black Flame yang masih bertahan menunggu Black Flame muncul. Mereka berbicara dengan lembut di belakang kerumunan. Apa yang terjadi? Kenapa Heiyan tidak punya keyakinan sejak pertarungan berakhir bulan lalu? Ya, jika ada orang lain di kota Xingyu yang bisa menekan momentum Xiao Sueyan, mungkin itu bos kita, Heiyan. Baiklah, coba kulihat, hanya ada 2 hasil. Entah Heiyan dibunuh oleh keluarga Xiao, atau dia sama sekali bukan dari kota Xingyu kita. Setelah memenangkan rumput roh awan api, dia langsung meninggalkan kota Xingyu. Xiao Sueyan berpakaian putih dan memegang pedang panjang, dia memiliki penampilan luar biasa dan temperamen luar biasa, yang menarik perhatian semua orang. Dia menutup telinga terhadap tangisan penonton, seolah dia pantas menerima semua ini. Tentu saja,
Ada dua orang di kejauhan yang tidak begitu menyukai Xiao Sueyan, yaitu Lilian dan Liu Lin di arena bela diri. Mereka berdiri di tempat yang tinggi dan melihat jauh. Liu Lin berkata, mengapa anak laki-laki dari keluarga Wu itu belum muncul? Lilian menghela nafas dan berkata, yah, sudah lama sejak dia menghilang. Tidak peduli betapa berbakatnya dia masih tidak bisa mengejar Xiao Sueyan. Hanya dalam 1 bulan, dia pergi dari surga ketujuh ke alam laut. Ini adalah misi yang mustahil. Perbukitan hijau yang ditinggalkan tidak takut kehabisan kayu bakar. Dengan bakatnya, selama dia diberi waktu yang cukup, dia akan memiliki kesempatan untuk melampaui Xiao Sueyan di masa depan. Seorang pria bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, jadi tidak perlu terburu-buru saat ini. Di lautan energi spiritual, Wu Yun dengan panik menyerap energi spiritual murni. Kultivasinya meningkat pesat selangkah demi selangkah, dan dia mendengar ledakan saat dia menerobos lagi. Dia memasuki budidaya tingkat ke-10 dalam satu gerakan. Namun semuanya tidak berhenti, energi spiritual di tubuhnya masih menumpuk secara gila-gilaan. Dantian yang kosong setelah terobosan dengan cepat terisi, lapis demi lapis. Segera, jumlah total energi spiritual dalam tubuh Wu Yun telah mencapai puncak surga ke-10. Jika Anda memberinya waktu, dia mungkin bisa memasuki alam transformasi laut. Namun Wu Yun tidak melanjutkan, meski hanya selangkah lagi dari surga tingkat 10 menuju lautan transformasi. Namun dia tidak yakin kapan dia bisa mengambil langkah ini. Bahkan jika dia menelan rumput roh awan api dan pilporia pada saat yang sama, ditambah dengan bantuan laut ki spiritual, mungkin perlu 2 atau 3 hari untuk masuk ke alam laut transformasi. Tapi dia tidak punya waktu untuk menunggu selama 2 atau 3 hari. Ketika dia memasuki lautan energi spiritual ini, dunia luar hanya tinggal 1 hari lagi dari kompetisi. Sekarang kalau dipikir-pikir, saya khawatir ini sudah hampir waktunya. Setelah turnamen selesai, semua usahanya akan sia-sia. Tepat ketika Wu Yun hendak pergi, tiba-tiba ada kilat dan guntur di kejauhan, dan dalam sekejap, kilat ungu tiba-tiba menyambar Wu Yun. Segera setelah itu, sebuah pesan yang tidak dapat dijelaskan muncul di benaknya. Teknik petir. Apakah ini keterampilan bela diri? Wu Yun secara kasar memahaminya, tetapi dia tidak terlalu mahir, dan kemudian buru-buru terbang menjauh dari lautan energi spiritual. Ketika dia bangun dari gua di belakang gunung, kompetisi sudah dimulai. Wu Yun tidak berani menunda dan buru-buru berkemas dan menuju arena kompetisi kota Xingyu. Di panggung kompetisi, Xiao Sueyan menunggu beberapa saat, matanya yang indah mengamati setiap sudut kerumunan, dan seringai samar tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Lalu dia berbalik untuk melihat ayahnya Xiao Long. Xiao Long mengerti dan naik ke panggung dan berkata, semuanya, apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Apakah ada orang lain yang datang untuk menantang? Saya menanyakan 3 pertanyaan berturut-turut, tapi jelas tidak ada yang menjawab. Xiao Long memandang keluarga Wu di samping sambil mencibir dan berkata, Tuan Wu, bolehkah saya bertanya, di mana putra Anda Wu Yun? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Wu Tian membeku. Dia membuka mulutnya, dan akhirnya memilih untuk tetap diam. Haha oke. Xiao Long mengejek, bisa dimengerti. Dia tidak boleh berani muncul. Tidak masalah. Dengan tubuhnya yang tidak berguna, mengapa dia harus naik ke panggung untuk menantang? Di panggung utama, Raja mengerutkan kening, dia sepertinya tidak setuju dengan Xiao Long yang secara terbuka mengejek orang lain di tempat umum, tetapi mengingat Xiao Sueyan, dia tidak mengatakan apa-apa. Semuanya, apakah kalian ingat pertaruhan antara keluarga Xiaoku dan keluarga Wu 2 bulan lalu? Xiao Long tiba-tiba angkat bicara dan memandang semua orang di keluarga Wu dengan mata seperti belati. Kerumunan tiba-tiba menjadi gelisah, dan setelah beberapa saat, semua orang berteriak serempak. Usir keluarga Wu, usir keluarga Wu. Xiao Long sangat puas dengan efeknya dan tertawa, Tuan Wu, saya tidak perlu bicara lebih banyak. Anda tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Xiao Long, jangan terlalu sering menindas orang lain. Wu Zhan sangat marah, menunjuk ke arah Xiao Long dengan marah, dan berteriak. Hah, itu tertulis dalam warna hitam dan putih, itu taruhan dan sumpah, dan kamu ingin menariknya kembali. Lalu mengapa tidak meminta raja untuk mengautentikasinya secara pribadi? Xiao Long sangat percaya diri. Dia sangat yakin bahwa raja pasti akan berada di pihak mereka. Anda. Wu Zhan ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi dihentikan oleh Wu Tian. Berjalan. Wu Tian memelototi Xiao Long dan mengeluarkan kata-kata ini melalui giginya. Bukannya dia tidak berpikir untuk melawan,
Tapi saat ini, nampaknya meskipun dia melawan, itu hanya akan berakhir dengan kehancuran seluruh klan. Dia, Wu Tian, bisa saja mati, tapi dia tidak akan pernah bisa mempertaruhkan nyawa ratusan anggota keluarga Wu. Dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan, jadi keluarlah. Xiaolong melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan dingin. Siapa yang membuat omong kosong seperti itu di sini? Setahu saya, turnamennya belum dinyatakan selesai, kan? Suara ceria dan tajam tiba-tiba terdengar. Di kejauhan, seorang pemuda berpakaian hitam terbang mendekat, membawa tombak, dan dia mendarat dengan mantap di platform kompetisi. Pria ini memakai topeng dan penampilannya tidak terlihat jelas. Tapi sekilas banyak orang yang mengenalinya. Api hitam, itu dia. Mengapa orang ini? Bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi di kota Xingyu kita? Mungkinkah dia juga dari kota Xingyu kita? Para penggemar berat Black Flame hampir menjadi gila dan berteriak tak terkendali. Bos kita ada di sini. Bos, cepat hancurkan prestise Xiao Sueyan. Dia terlalu sombong dan tidak menganggapmu serius sama sekali.